Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasannya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Prinsip akuntansi berlaku umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber, di mana salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari yang pertama, prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan juga pengaturan standar dari IAI. Yang kedua, pernyataan dari lembaga, badan hingga pakar dalam laporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntansi dan prakteknya, serta berlaku secara umum yang diatur oleh IAI dan sudah dibuka untuk publik. Yang ketiga, pernyataan dari lembaga atau badan yang diakui oleh pengatur standar akuntansi yaitu IAI namun belum dibuka dan dikomentari oleh publik. Yang keempat, praktek dan pernyataan resmi yang tersebar secara luas diakui sebagai ketentuan umum dan lazim pada industri tertentu. Standar internasional akuntansi sektor publik, Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee, diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi di sektor publik yang sesuai dengan standar internasional, dan standar ini disebut dengan International Public Sector Accounting Standard atau disebut sebagai IPSAS dan juga disebut sebagai Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Standar akuntansi pemerintah yang terdiri dari yang pertama, penyajian laporan keuangan, yang kedua, laporan arus kas, yang ketiga, koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah, yang keempat, dampak perubahan falas, yang kelima, kos pinjaman, yang keenam, laporan keuangan entitas kendalian dan konsolidasi. Standar akuntansi pemerintah ini menjadi acuan untuk lingkup akuntansi pemerintah baik pusat dan juga departemen hingga ke pemerintah daerah, yang diharapkan bisa memberikan performa kualitas yang meningkatkan di sektor akuntansi dan pelaporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan SAP dalam melakukan tugas lalu, menyusun laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah, kemudian pemeriksaan mengenai laporan keuangan dan para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai acuan di sektor akuntansi dan keuangan yang bisa diatasi ketika terjadi sebuah masalah di bidang akuntansi yang belum diatur di dalam SAP. Ada 8 prinsip akuntansi yang disajikan di sektor pelaporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, dalam basis kas digunakan untuk laporan keuangan pemerintah pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Yang kedua, aset akan dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setara kas yang akan dibayar atau sesuai dengan nilai wajar dari sebuah imbalan dalam mendapatkan aset tersebut. Sementara itu, kewajiban dicatat sebesar sejumlah kas dan juga disetarakan. Yang ketiga, pendapatan dengan basis kas yang sudah tersedia akan diotorisasi melalui anggaran pemerintah di dalam suatu periode tertentu guna membayar hutang dan belanja pemerintah. Yang keempat, informasi akan disajikan secara wajar mengenai transaksi serta peristiwa lain yang perlu dicatat sesuai dengan substansi dan juga realitas ekonomi yang tidak hanya disajikan berdasarkan aspek formalitas semata. Yang kelima, pelaporan keuangan entitas dan kegiatan akuntansi dibagi menjadi beberapa periode laporan agar kinerja entitas bisa diukur dengan posisi sumber daya ekonomi yang bisa ditentukan. Yang keenam, perlakuan akuntansi yang dilakukan pada kejadian yang sama dari satu masa ke masa oleh entitas pelaporan adalah prinsip konsistensi di dalam prinsip akuntansi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap akan menyajikan laporan mengenai keuangan secara komplit dengan informasi yang diperlukan bagi pengguna. Yang terakhir, yang kedelapan, prinsip penyajian wajar yang memiliki faktor pertimbangan yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan kala menghadapi situasi tidak pasti dan juga keadaan yang tertentu. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit, bukan hanya kepada proses penetapan sumber yang efektif, namun permasalahan ini di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Ada beberapa strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang, yaitu yang pertama, evolusioner. Pendekatan ini dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun, termasuk dari luar negeri. Yang kedua, transfer teknologi.
Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Yang ketiga, standar akuntansi internasional. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh negara berkembang adalah dengan menggunakan dan menetapkan standar akuntansi internasional. Caranya dengan bergabung bersama International Accounting Standard Board atau IASB guna menerapkan ketentuan mereka di dalam standar akuntansi negara. Yang keempat, strategi situasional. Pendekatan ini dilakukan untuk pengembangan standar akuntansi yang berdasarkan analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga berlatar belakang lingkungan yang mendasarinya. Strategi ini akan meminta pertimbangan terhadap faktor diagnostik guna menentukan standar akuntansi yang berkembang di negara-negara tersebut. Tujuan kerangka konseptual akuntansi, ciri utama dalam struktur pemerintah yang pertama, bentuk umum pemerintah dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. Di negara Indonesia memiliki asas demokrasi di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, delegasi dari rakyat ini akan dikuasakan kepada pejabat publik dengan jalan pemilihan umum. Hal ini juga berlaku di sektor keuangan pemerintah di mana pihak eksekutif akan menyusun anggaran dan menyerahkannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan guna melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pada otonomi pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan, otonomi dan transfer ini memiliki 3 lingkup yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga tingkat daerah. Sistem bagi hasil dan alokasi dana umum serta hibah dilakukan pemerintahan yang penghasilannya lebih besar. Yang ketiga, pengaruh dari proses politik. Tujuan pemerintah pada proses politik adalah meningkatkan kesejahteraan dari semua rakyat. Tentu saja pemerintah akan berupaya melakukan penyeimbangan fiskal agar bisa menyeimbangkan keuangan negara yang berasal dari pajak dan juga sumber lain agar masyarakat bisa sejahtera. Yang keempat, pajak dan pelayanan sebagai sumber besar dari pendapatan pemerintah memang dihasilkan dari pajak, dan tentu saja pungutan pajak ini memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan juga alat pengendali anggaran pemerintah menjadi dokumen formal dari kesepakatan antara lembaga eksekutif dan juga legislatif mengenai belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah. Yang kedua, investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan merupakan langkah pemerintah guna melakukan investasi yang cukup besar dalam bentuk aset demi mendapatkan pendapatan untuk pemerintah. Yang ketiga, pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi yang diterapkan di dalam lingkungan teritori pemerintah yang memisahkan dana berdasarkan tujuan sehingga entitas akuntansi mampu menampilkan keseimbangan di antara belanja dan juga pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah tersebut.